untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya pengen nikah, jangan dihalang-halangi. Kenapa? Kata Nabi, yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan mempersulit. Kadang-kadang kita membuat syarat sendiri. Syaratnya misalnya, kalau yang saya tahu nih, di beberapa tempat di Jawa itu nggak boleh ngelangkahi kakak misalnya. Kakak kamu kan belum nikah. Nunggu sampai kapan tuh? Apalagi kalau misalnya kakaknya banyak syarat, kan kita ke bawah-bawah kan. Oh, kakak saya mah syaratnya harus bule, udah gitu kayak gini terus segala macam, susah itu. Nanti malah ke bawah-bawah. Jangan, itu nggak ada syarat dalam hadis harus ikutin kakak dulu, nggak boleh ngedaluin kakak. Terus juga ada syarat misalnya namanya dihitung, nama kamu siapa? Nama kita disebutkan terus dihitung pakai weton segala macam kan ya. Udah itu dikaitkan dengan yang datang, oh kalian tuh nggak cocok karena secara hitung-hitungan tuh nggak dapat. Akhirnya datang lagi nggak cocok, terus aja kayak gitu. Dan ada akhwat yang sampai usia 37 tahun baru nikah, gara-gara siapa yang datang ke rumahnya kata orang tuanya tuh nggak cocok hitung-hitungannya, namanya itu nggak ketemu gitu. Dan ini dibuat-buat, tidak ada dalam hadis Rasul. Makanya mudahkanlah, jika ada anak kita yang pengen menikah, itu niat baik loh ya. Itu bukan niat jahat, itu niat baik banget. Menikah itu ibadah kepada Allah, dan Allah ridho banget kepada orang yang menikah. Bahkan setan itu nangis melihat orang yang mengijab kabul pernikahan. Jadi mudahkanlah, dan kalau perlu kita membantu. Makanya saya pernah cerita ketika saya SMA dulu, saya pernah cemburu sama ketua OSIS saya. Ketua OSIS saya kelas 2 SMA udah nikah. Hah? Kelas 2 SMA udah nikah, itu keren banget tuh. Dia juara kelas, nikah sama juara kelas. Jadi sama-sama juara kelas nih. Yang cowoknya juara 2, yang ceweknya juara 1, ranking 1. Nikah, kelas 2 SMA. Yang ceweknya, orang tuanya ini dokter spesialis, dua-duanya, ayahnya dokter spesialis, ibunya dokter, saking bersemangatnya, ibunya juga dokter spesialis. Yang ikhwan, ayahnya itu dosen di salah satu universitas di Banda Aceh. Udah gitu pas mereka ada ketertarikan, pulang ke rumah, orang tuanya udah nebak, terus tanya, kamu suka sama seseorang? Mereka jujur terbuka gitu. Oh iya, ayah saya ada perasaan gitu. Terus gimana, mau serius nggak? Ya, tapi kan masih sekolah juga. Mana, maksudnya perasaan kamu serius nggak gitu, ditanya sama orang tuanya. Ya serius sih. Ya udah. Akhirnya orang tuanya tanya alamatnya, langsung pergi ke orang tua si cewek. Ngomong nih sesama orang tua, dan karena sama-sama rajin ikut taklim, faham, akhirnya mereka sepakat, ya udah kita nikahin aja anak kita. Terus segala sesuatu, nafkah segala macam kita bareng-bareng aja, kita bantu anak kita. Udah, sepakat, dipanggil lah anaknya berdua. Udah gitu kata orang tuanya, kalau kalian serius, nih ayah, ibu, nih papa, mama semuanya udah sepakat, setuju jika kalian menikah. Kapan kalian mau? Enak banget kan kalau ada orang tua kayak gitu kan ya? Udah mampu, terus paham kan, mudah banget urusan kita kan? Akhirnya ya udah kalau gitu tunggu liburan sekolah. Pas liburan sekolah, kita lagi di rumah pada nggak jelas gitu kegiatannya. Pas lagi di rumah tiba-tiba dapat undangan. Siapa yang nikah? Ternyata teman kita yang sesama satu kelas tuh nikah gitu. Tapi nikahnya tuh karena emang masih di bawah umur, gak terdaftar, tapi dalam Islam kan tetap aja sah dan bagus, dan didukung oleh orang tuanya. Udah nikah, besok-besoknya mereka kalau pergi ke sekolah itu naik motor berdua, itu kayak orang pacaran banget, dan duduk di kelas tuh pandang-pandangan. Kita waduh, makin tersiksa tuh di kelas tuh. Itu luar biasa, itu inspiring banget buat saya. Ada teman yang bisa nikah di usia kelas 2 SMA dan gak punya anak, kecuali ketika mereka udah kuliah, emang komitmen gitu. Tapi mereka udah tinggal serumah, tinggal sekamar, kemana-mana bareng. Bahkan luar biasa, romantis banget kehidupannya. Terakhir yang saya tahu, salah satu di antara mereka udah kuliah di Jerman. Tetap aja sukses, jadi nggak ada ngaruhnya. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan kita. Bukankah pernikahan itu ibadah, dan ibadah itu nggak mungkin menghambat kebaikan. Makanya nikahkan anak bapak ibu yang sudah punya keinginan dan insya Allah sudah punya penghasilan walaupun tidak besar. Mudah-mudahan itu akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat.